Perdebatan seperti dalam video berikut ini seringkali terlihat sederhana di permukaan. Seolah-olah hanya adu argumen biasa, saling lempar pendapat, lalu selesai. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi. Benturan antara fakta dan kenyamanan. Karena tidak semua orang siap menerima apa yang sebenarnya tertulis dalam kitabnya sendiri. Dan ketika fakta itu muncul ke permukaan, reaksi pertama yang sering terlihat bukanlah pencarian kebenaran, melainkan penolakan. Bahkan sebelum memahami, di titik inilah perdebatan berubah arah. Bukan lagi soal siapa yang benar, tetapi siapa yang berani jujur terhadap apa yang ia yakini. Ya, silakan. Rizky. Halo Edis. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu Bang. Ngadep ke sini Bang. Edis. Bang, kameranya jangan ngadep ke sana. Ini kami Bang. Edis. Ini teman saya yang cerita. Pak Edis. Ya, silakan. Teman saya yang cerita. Silakan. Ya, Pak Edis. Center sini. Gigi suara kita. Sudah. Pak Edis. Iya, saya dengar Bang. Oh iya. Kan harus menyau. Iya tuh. Dari tadi saya sudah kelihatan dengar orangnya. Bang, udah bilang iya. Silakan. Jadi sama orang ketika ini harus menyau dulu. Nah, iya tuh. Pak Edis ini selalu menjatuhkan Islam sebenarnya. Tapi Pak Edis sebenarnya tidak tahu tentang perkara Islam. Tunjukkan Islam contoh, itu, Bang. iya. Contoh Pak Edis mengatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan boleh berbohong di 3 hal. Contoh, coba kasih tahu itu. Saya mau tahu, soalnya saya tahu belajar agama belum pernah dengar. Contoh. Awas kalau salah ya Pak Idris ya. Baik, saya tunjukkan saja hadis Bang ya. Saya tunjukkan hadisnya Bang. Kalau saya yang ngomong, Anda bilang saya menjatuhkan. Anda bilang saya mengarang bebas. Baik, saya tunjukkan ya. Sebentar Bang ya. Iya. Sudah tenang. Harus sabar teman-teman ya, karena mereka mengatakan bahwa saya berbohong, padahal memang nabinya yang saya tidak mengatakan berbohong. Salah menafsirkan. Tahu tafsir enggak? Baik. Saya tidak menafsirkan Bang ya. Kita buka saja Bang di sini ya Bang ya. Kelihatannya di sini Bang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberikan keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. Di dalam perkara peperangan, di dalam perkara mendamaikan yang berselisih, dan pertikaian suami istri atau istri pada suami dengan tujuan membawa kebaikan rumah tangga. Jadi Bang, ketika saya mengatakan bahwa dibolehkan di dalam agama Anda berdusta di dalam 3 hal, apakah itu buruk fitnah? Saya tidak salahkan. Cuma saya mau jelaskan, boleh enggak? Bang, tapi menghadap ke sini Bang. Kalau Abang begitu, Abang sendiri sudah malu. Beliau tidak bisa. Saya mau jelaskan, boleh nggak? Boleh, tetapi kameranya jangan. Anda malu Bang menjadi seorang muslim, Bang. Sudah, tenang. Bang, ini jangan Anda kambing hitamkan ini orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa yang depan kamera ini. Jangan. Bang, jangan ini orang yang di depan kamera jangan Anda jadikan kambing hitam, Bang. Dia tidak tahu apa-apa ini. Ya? Coba Anda sendiri coba. Tunggu saya jelaskan dulu. Anda tidak berlaku sebagai seorang pria. Coba balikkan kamera Anda. Tunggu, saya kenapa sih tidak mau tampil? Tunggu dulu, dengar. Jangan cuma dengar kamu, dengar dulu. Dengar dulu saya punya ini. Kenapa saya tidak mau tampil? Oh, dengar dulu kuat. Oh, saya jelaskan dulu. Jangan terlalu. Gitu. Pertama, kenapa saya tidak mau tampil? Karena
secara takwa ya saya bahas ya. Tidak boleh. Tapi kalau fatwa boleh tampil-tampil di begini. Salah nggak? Itu agama saya loh. Kenapa kau harus senyum? Itu aturan agama saya. Iya, Itu tetapi aturan kan kamu. tidak etis, Iya. Bang. Saya ngomong sama siapa ini? Masa kameranya Anda, jangan-jangan Anda punya utang yang belum Anda bayar. Bang, jujur Bang, apakah Anda Ya, punya semua utang yang manusia belum Anda berhutang. bayar? Indonesia pun berhutang, Amerika pun berhutang. Apa masalahnya dengan hutang? Iya, masalah dengan lalu hutang? apa alasan Gimana Anda kamu yang ini benar otak kamu? sebenarnya? Coba, Cetek atau kamu, apa-apa lah, cetek, arahkan ke cetek, teman Anda yang payah. tidak tahu apa-apa tadi, coba. Sebentar, arahkan kepada teman Anda yang tidak tahu apa-apa Iya, tadi. sudah. Baik, Ah, ya, teman-teman sudah, jangan sudah. disalahkan dia ya. Jangan Saya disalahkan dia. jelaskan tadi boleh nggak? Saya jelaskan Oke, tadi silakan. boleh nggak hadisnya? Silakan. Diskusi yang baik, Bang. Silakan yuk. Saya tanya, asal berdusta. Berdusta itu berarti ada yang dirugikan. Betul nggak? Bang, Kalau berdusta itu, Iya, saya jelaskan dulu. Apa? Apa berdusta dusta? adalah Yang Kosamana jelaskan. mengat Apa? katanya Abang tanya. Apa? Boleh, Iya, saya itu jawab. jelaskan. Biar Iya, enak jelaskan. kita diskusinya, Bang. Dewasa lah kita diskusi, Bang. Iya, Seperti enak. anak-anak, oke? Kami orang timur memang begitu. Iya, ya sudah jelaskan. Oke. Begini, Bang. Iya. Kita semua bersaudara, Bang. Dari Aceh sampai Papua, katong semua bersaudara, ya. Jadi begini, Bang. Iya. Pertama-tama, Iya, apa sih jelaskan. pengertian berdusta? Berdusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Contoh, saya kasih contoh. Suami punya istri lagi, suami nambah istri. Kalau jujur sama istri pertama, nanti bisa terjadi perang dunia pertama. Betul. Nah, jadi harus ngomong Tunggu dulu. sama istri, sayang, sesungguhnya saya tidak menikah lagi. Gitu, itu berdusta yang dibolehkan, berdusta Pak dalam Edis. diam. Pak Edis, dengar baik, Pak Edis. Silakan. Itu Pak Edis, ada yang dirugikan. Itu kan isinya jadi rugi. Itu namanya berdusta, ada yang dirugikan. Kenapa orang berdusta? Karena takut dia dirugikan. Itu nama kenapa orang berdusta. Makanya otak Saya kamu pikir gimana? Anda mau menggunakan argumen, ternyata Anda berkata dari hawa nafsu Anda sendiri. Coba saya balikin dulu kamera saya. Kalau tidak ada hawa nafsu, kita nggak bisa bicara. Lihat orang sakit. Karena nafsunya sudah ini nggak bisa bicara. Gimana kamu ini? Kita semua bicara dengan hawa nafsu. Lihat kalau orang sakit, orang sakaratul maut. Sudah mau mati. Tak ada nafsu lagi, tak bisa bicara. Gimana kamu ini? Apakah Islam didasarkan atas hawa nafsu Anda atau yang tertulis dalam hadis Bukhari dan Muslim? Hah? Kenapa? Baik, saya balikan saja kamera saya, Bang ya. Dusta. Oke. Kenapa orang berdusta? Saya balikin Karena lagi, Bang, takut kamera saya, Bang. dirugikan. Sudah kelihatan, Bang? Sudah, setuju semua itu. Saya bacakan ya, saya bacakan. Pertama nih. Kasih tunjuk. Aku tidaklah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, Iya. dalam perkara peperangan, dalam perkara mendamaikan orang yang berselisih, dan perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Tertulis di mana? Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor sekian-sekian, hadis riwayat Muslim nomor Itu saya sekian-sekian. percaya betul itu, tidak salah. Pak Idis, itu tidak salah. Saya Oke. bukan menjelaskan itu hadis betul. Apa itu dusta? Kenapa orang berdusta? Karena takut, karena dia salah jadi berdusta. Tapi di sini selama dusta itu berarti ada yang dirugikan. Ini ketika orang mendamaikan tadinya berselisih itu bagaimana? Bagus atau tidak? Enggak? Baik, baik. Saya Kenapa jawab. orang berdusta? Karena Saya dirugikan, jawab. namanya dusta. Baik, saya jawab. Contoh orang ditilang. Iya, jawab coba. Baik, saya jawab. Dusta itu yang Perkara, dengar Bang, kan saya mau jawab Bang. Abang dengar lah, Iya, iya, kan iya. saya mau jawab. Iya, Boleh iya. saya jawab? Iya, jawab. Baik. Jawab. Saya kasih contoh, Bang. Jelaskan dulu. Saya kasih contoh. Contohnya ini ya, tamsilnya betul ya, awas. Saya kasih contoh. Gini, Awas kalau tidak betul. Iya, ada satu mazhab di dalam agama Anda mengenai Iya, iya, posisi tangan pada waktu takbiratul ihram.
Bukan, Di atas kita telinga. masalah dusta dulu. Dikasih Bang, tahu dengar dusta dulu, ini. saya lagi ngomong. Gimana? Dengar dulu, Bang, saya lagi ngomong, Bang. Dengar. Iya, sudah. Ada mazhab yang berkata posisi takbiratul ihram harus di atas telinga. Kemudian ada mazhab Iya. yang lain, waktu posisi takbiratul ihram, posisi di sini, depan di sini, atau di bawah telinga. Iya. Lalu Iya. mereka bertikai. Wah, tidak benar, gontok-gontokan. Sikut-sikut mulai hajar-hajaran. Di mana? Dengar dulu, Di Bang. mana? Dengar dulu saya ngomong. Dengar. Terus. Iya, Nah, terus. Iya, Maka terus. untuk mendamaikan dua mazhab yang bertikai ini, satu mazhab A, satu mazhab B, supaya mereka tidak gontok-gontokan dan saling mengkafir-kafirkan, maka kalian dibolehkan berdusta. Bagaimana cara dustanya? Sesungguhnya Muhammad pun sholat kadang begini, kadang begini. Itu contoh berdustanya. Apakah dusta yang namanya dusta itu hanya manis di depan, pahit di belakang. Kamu saya jelaskan dulu. Kamu mengandai-andai 4 mazhab ini tidak pernah gontok-gontokan, tidak pernah cerai-berai, tidak pernah mereka sama-sama ada dalil. Baik, sekarang saya tanya, benarkah ada hadis yang berkata umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan saja yang masuk surga, yang lain masuk neraka? Betul tidak? Iya betul. Oke, mazhab apa yang masuk surga dan mazhab apa yang masuk neraka? Saya jelaskan dulu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang taat kepada aku, maka itu yang masuk surga. Iya, mazhab apa itu yang taat kepada Rasul? Maksudnya, kita ini bahas ilmu atau bahas masuk surga. Udah kau di bawah sana. Kupikir kau tadi punya jawaban, kau saja nunjukkan. Di bawah sana. Gimana? Yang namanya berdusta atau mengatakan hal yang tidak benar, itu sudah pasti tidak datang daripada Tuhan. Yang dikatakan di dalam Alkitab apa? Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan menyatakan yang dusta atau yang bohong. Gimana? Dialog tadi dimulai dengan sebuah tuduhan yang sebenarnya sangat umum dalam diskusi keagamaan, bahwa seseorang dianggap menjatuhkan agama hanya karena menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman untuk didengar. Tuduhan seperti ini seringkali muncul bukan karena argumen yang disampaikan itu salah, melainkan karena apa yang disampaikan bertentangan dengan persepsi yang sudah lama diyakini. Ketika Edis TV diminta memberikan contoh, justru disitulah arah diskusi berubah menjadi lebih objektif. Ia tidak menjawab dengan opini, tidak pula dengan serangan balik yang emosional, melainkan langsung menunjukkan rujukan yang jelas, sebuah hadis yang berbicara tentang adanya keringanan dalam berkata tidak benar dalam 3 kondisi tertentu. Pada momen itu, perdebatan sebenarnya sudah masuk ke wilayah yang tidak lagi bisa diselamatkan dengan opini, karena yang dihadirkan adalah teks. Hal yang menarik justru terjadi sekelahnya. Ketika hadis tersebut dibacakan, tidak ada penolakan terhadap keabsahannya, bahkan diakui secara langsung bahwa hadis itu memang ada dan benar. Ini menjadi titik yang sangat penting, karena secara tidak langsung mengakui bahwa apa yang sebelumnya dituduhkan sebagai menjatuhkan, ternyata justru bersumber dari ajaran itu sendiri. Dengan kata lain, masalahnya bukan pada siapa yang menyampaikan, tetapi pada isi yang disampaikan. Namun disinilah pola yang sering terjadi mulai terlihat. Ketika fakta tidak bisa dibantah, maka pendekatan berubah. Fokus tidak lagi pada apakah itu benar atau tidak, melainkan bagaimana membenarkan makna dari hal tersebut agar tetap terasa dapat diterima. Kata berdusta mulai dipelintir maknanya, dijelaskan sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang bertujuan mulia, sesuatu yang tidak merugikan. Padahal, secara sederhana, berdusta tetap berarti mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di titik ini muncul sebuah kontradiksi yang sangat mendasar. Di satu sisi diakui bahwa berdusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar,
namun di sisi lain dibela sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Ini bukan lagi soal perbedaan tafsir, tetapi soal konsistensi dalam memahami konsep kebenaran itu sendiri. Jika sesuatu diakui sebagai tidak benar, lalu bagaimana mungkin ia bisa menjadi benar hanya karena tujuannya dianggap baik? Contoh yang diberikan dalam dialog Siob justru semakin memperjelas masalah tersebut. Ketika seseorang berbohong dalam hubungan rumah tangga dengan alasan menjaga keharmonisan, secara sekilas itu terlihat seperti solusi praktis. Namun, jika dilihat lebih dalam, itu tetap merupakan bentuk manipulasi terhadap kebenaran. Ada pihak yang tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, ada kejujuran yang dikorbankan demi kenyamanan sementara, dan disinilah letak masalahnya, bahwa yang dipertahankan bukan kebenaran, tetapi stabilitas semu yang dibangun di atas ketidakjujuran. Edis TV tidak perlu banyak menyerang di titik ini, karena kontradiksi itu sudah terlihat dengan sendirinya. Ketika lawan bicara mengatakan bahwa setiap dusta pasti merugikan, namun di saat yang sama membenarkan adanya dusta yang diperbolehkan, maka sebenarnya ia sedang membatalkan argumennya sendiri. Ini bukan lagi kelemahan kecil dalam debat, tetapi menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam cara berpikir. Yang membuat posisi Edis TV semakin kuat adalah konsistensinya untuk tetap berada pada teks. Ia tidak membangun argumen dari asumsi, tidak pula dari analogi yang mengada-ngada. Ia kembali membaca, kembali menunjukkan sumber, dan membiarkan teks itu berbicara. Sementara di sisi lain, lawan bicara mulai bergeser ke arah penjelasan yang semakin spekulatif, mencoba memberikan ilustrasi-ilustrasi yang justru tidak menyentuh inti masalah. Ketika diskusi melebar ke isu perpecahan dan mazhab, tekanan logika kembali diperkuat dengan pertanyaan yang sangat sederhana namun sulit dijawab. Jika ada klaim bahwa umat akan terpecah menjadi banyak golongan dan hanya satu yang benar, maka yang mana yang benar? Pertanyaan ini bukan sekedar provokasi, tetapi menyentuh inti dari kejelasan standar kebenaran itu sendiri. Dan ketika tidak ada jawaban yang tegas, terlihat bahwa persoalan yang lebih besar sebenarnya sedang tersembunyi, yaitu ketidakpastian dalam menentukan mana yang benar secara absolut. Di bagian akhir, arah diskusi sebenarnya sudah sangat jelas. Ini bukan lagi soal menang atau kalah dalam debat, tetapi tentang prinsip yang lebih dalam. Apakah kebenaran bisa berdampingan dengan ketidakbenaran? Jika suatu sistem membuka ruang bagi ketidakjujuran, meskipun dengan alasan tertentu, maka secara tidak langsung ia mengakui bahwa kebenaran itu tidak berdiri secara mutlak, melainkan bisa dinegosiasikan berdasarkan situasi. Dan disinilah letak kritiknya paling tajam. Bahwa kebenaran sejati seharusnya tidak membutuhkan kebohongan untuk mempertahankan dirinya. Ia tidak membutuhkan kompromi terhadap ketidakbenaran. Ia tidak bergantung pada situasi untuk tetap menjadi benar. Jika sebuah kebenaran harus dijaga dengan cara yang tidak benar, maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara menjaganya, tetapi apakah itu benar-benar kebenaran sejak awal. Dan pada akhirnya, diskusi ini meninggalkan satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang mengaku beriman. Bukan tentang siapa yang lebih pandai berbicara, bukan tentang siapa yang lebih cepat menjawab, tetapi tentang satu hal yang jauh lebih mendasar. Apakah kita benar-benar jujur terhadap apa yang kita yakini? Karena seringkali yang kita bela bukan kebenaran itu sendiri, tetapi rasa aman dari keyakinan yang tidak pernah kita uji. Dan ketika kebenaran itu datang dalam bentuk yang tidak nyaman, yang kita tolak bukan argumennya, tetapi konsekuensinya. Jika kebenaran memang benar, maka ia tidak akan runtuh hanya karena dipertanyakan. Namun jika ia runtuh, maka mungkin sejak awal ia tidak pernah benar-benar berdiri di atas kebenaran. Dan disitulah semuanya menjadi jelas, bahwa mencari kebenaran membutuhkan keberanian, tetapi mempertahankan ilusi hanya membutuhkan kebiasaan.